Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam: Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa haffat alaihimul malaikah wa wasyiyatuhumur rahmah wa nuzilat alaihimus sakinah wa zakarahumullahu fiman indah ila akhiril hadithi atau kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ikhwah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini kita akan mendengarkan kajian tentang tafsir Al-Qur'an surah Maryam, surah ke-19 dalam urutan mushafnya di dalam Al-Quran. Ya, mungkin sudah pernah dibahas dengan Ustadz sebelumnya. Ya, kita hanya akan membahas secara ringkas saja. Ya, karena waktu kita juga singkat. Dalam kajian psikologi, seorang mampu mendengar dengan fokus itu hanya kurang lebih 20 menit saja. 20 menit saja. Selebihnya diselingi dengan ngeteh. Selebihnya lagi kalau nggak ngeteh, angop. Ya. Selebihnya lagi, mohon maaf, tidur. Dan selebihnya lagi ngobrol, Pak. Ini banyak terjadi fenomena dalam pengajian itu. Ya. Dan yang lain, ada yang main HP juga, Pak, itu, Pak. Nah, itu penyakit orang zaman sekarang. Surah Maryam adalah surah ke-19. Sepakat para ulama bahwasanya surah ini adalah surah makiyah. Apa itu definisi surah makiyah, Pak? Surah makiyah itu surah yang turun. Ya, jangan ragu-ragu. Antum kan sudah lama ngaji tafsir. Harusnya tahu. Surah Makkiyah adalah surah yang turun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah Madaniyah adalah surah yang turun sesudah hijrahnya Rasulullah. Seluruh ayat dalam surah ya Maryam kecuali surah Maryam ayat 58 dan 71. Imam Al-Baghawi mengatakan bahwasanya fafihima khilafun bainal ulama, maka di dalam dua ayat tersebut, ayat 58 dan ayat 71, menurut Imam Al-Baghawi para ulama berbeda pendapat apakah itu masih termasuk makiyah ataukah madaniyah. Nah itu ya, makiyah surahnya tidak panjang. Ciri-cirinya kan begitu. Berbicara tentang keimanan. Nah ini Bapak sekalian. Wa tamayyaza bi uslubiha al-imani, dan surah ini berbicara tentang keimanan al-mu'athiru yang sangat mendalam sekali. Wa qasasuhal lati thabatat aqidatut tauhid wan nubuwah, di mana akidah ketauhidan dan kenabian ini ditunjukkan di dalam surah Maryam ini. Ya. Bagaimana tidak, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ketemu dengan ahli kitab, tidak pernah berguru kepada ulama ahli kitab. Tapi beliau mengetahui secara rinci kisah tentang Nabi Zakaria, Nabi Yahya, itu kan kisah. Dan di sini juga ada kisah tentang ya kalau antum nanti ya ditanya para nabi ya
itu rata-rata menjadi nabi itu dalam usia berapa? Dalam usia berapa rata-rata itu? 40. Kecuali Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Usia berapa beliau menjadi nabi? Berapa? Sejak lahir beliau menjadi nabi. Ya. Mana dalilnya? Nanti sabar dulu, Pak. Nanti diterangkan dalil bahwasanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu diangkat menjadi nabi sejak beliau lahir. Kemudian penjelasan di dalam surah Maryam ini terbagi menjadi 4 bagian besar. Ya, maaf, menjadi 5 bagian besar. Menjadi 5 bagian besar. Bagian pertama adalah ya, kisah Zakaria wa Yahya alaihi wassalam. Kisah yang menjelaskan tentang Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihi wassalam. Ayat 1 sampai ayat 15. Ya. Kita sudah sampai ayat 15 ini, Pak. Cepat kan? Ya. Sehingga ayat ini diawali dengan huruful muqatta'ah. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria إذ نادى ربه نداء خفيا. Allah Subhanahu wa taala secara khusus menyebutkan doa Nabi Zakaria. Kenapa diceritakan di dalam Al-Qur'an? Lihat di situ. Ya. Allah mengkhususkan nama Zakaria. Ketika beliau mengatakan pada ayat 4, Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya. Ketika Nabi Zakaria mengatakan, ya Allah, aku berdoa dari dulu, dari muda sampai uban tumbuh di kepalaku dan tulang-tulangku juga sudah mulai keropos. Tapi Allah belum mengabulkan. Ketika Allah belum mengabulkan, maka Nabi Zakaria mengatakan, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi walaupun engkau belum mengabulkan permintaan itu ya Allah, aku tidak pernah merasa kecewa dengan apa yang aku minta kepada engkau. Gak pernah merasa kecewa, Bapak-bapak sekalian. Ini contoh yang harus kita lakukan, ya. Masya Allah. Itulah mengapa Nabi Zakaria kemudian dikhususkan, ya. Wa huwa khalisun fid du'ai wa ab'ada 'anir riya, di mana beliau alaihi salatu wassalam sangat ikhlas dalam berdoa. Keikhlasan walaupun Allah belum ijabah doa itu ikhlas. Terus dipanjatkan. Kita kan enggak kadang-kadang doa belum dikabul-kabulkan putus asa, berhenti berdoa. Padahal bisa jadi minggu depan Allah itu mengabulkan doa kita. Nah, gitu kan. Dan Allah Maha Kuasa untuk memberikannya, sehingga Allah kemudian menjawab harapan Nabi Zakaria alaihissalam pada ayat 7. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberikan kabar gembira kepada engkau dengan anak yang Yahya, dikasih nama oleh Allah. Allah yang ngasih nama Yahya. Ismuhu Yahya, namanya Yahya nanti. Makanya kenapa orang suka ngasih nama anaknya Yahya? Kok enggak Muhammad itu kan? Muhammad Yahya akhirnya. Ya. Muhammad sebagai nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahya adalah nama
yang Allah hadiahkan secara khusus, ya dipilihkan, ya sehingga beliau pun kemudian menjadi manusia pilihan. Lam naj'al lahu min qablu samia, dan Allah mengatakan sebelumnya belum pernah ada manusia yang diberi nama Yahya itu, insyaallah, yang artinya hidup, ya hidup. Nah, ini bagian pertama mengisahkan tentang Nabi Yahya alaihi salatu wassalam dan Nabi Zakaria. Kemudian Nabi Yahya tumbuh menjadi seorang pemuda yang bukan hanya cakap, pandai, pinter, namun juga menjaga diri. Lihat sifatnya, Allah sebutkan pada ayat 14. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. Ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan ia tidak sombong, dia tidak durhaka, ya, dia tidak condong dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ia condong pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sehingga Allah kemudian mencintainya dan mengangkatnya menjadi seorang nabi. Bagian pertama selesai, masuk pada bagian kedua, qissatu Maryam wa waladatu Isa alaihi salam. Kisah tentang Maryam alaihi salam, ya, dan bagaimana proses ketika beliau melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Ayat 16 sampai 36. Al-i'tizalu wa tamathulu, di mana pada saat itu datang utusan Allah, yaitu malaikat Jibril yang datang dengan, ya, menyerupakan diri seperti seorang laki-laki. Sehingga Allah menyebutkan pada ayat 16, "Wadhkur fil kitabi Maryam إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا." Dan sebutlah, ya, di dalam kitab itu yang bernama Maryam, ketika ia menjauhkan dari keluarganya di tempat yang jauh, di tempat yang posisinya berada di timur, ya. Kenapa? Karena Maryam ingin, ya, menyucikan dirinya, ingin menjaga dirinya dengan kesuciannya, ya. Maryam alaihissalam, di mana ia seorang wanita yang sebelumnya, ya, ibunya memohon kepada Allah dan menyampaikan, "Ya Allah, nanti anakku ini kalau lahir akan aku wakafkan." Wong mewakafkan kok anak, gimana itu? Ya, kita wakaf duit aja kadang masih sayang. Mewakafkan anaknya. Untuk apa? Untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ternyata di sana memang ya Allah telah menutup rahasia tersebut, bahwa ternyata yang lahir adalah seorang perempuan, bayi perempuan. Terus bagaimana ini? Ya, bayi perempuan. Padahal harapannya adalah laki-laki yang akan, ya, berjuang di jalan Allah. Tapi karena ia sudah bernadar, ya, inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, saya nazarkan apa yang ada dalam kandungan saya ini, bayi saya ini nanti akan saya wakafkan, akan saya, ya, gunakan, ya, untuk berjuang di jalanmu. Ternyata lahir perempuan. Tetap, ya, ia berusaha, ya, untuk mendedikasikannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian datang malaikat Jibril, ya, memberikan kabar gembira kepadanya, ya, bahwa Allah berkehendak untuk memberikan putra kepada Maryam. Terjadilah perdebatan. Pada ayat 18 ketika malaikat Jibril datang, maka Maryam kemudian memohon perlindungan kepada Allah. Pada ayat 19 malaikat Jibril menyampaikan bahwa beliau adalah utusan Allah.
untuk menyampaikan kabar gembira bahwasanya Maryam akan hamil. Maka Maryam pun kemudian menolak pada ayat 30 sambil mengatakan, qalat anna yakunu li ghulamu wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiya. Ia mengatakan, bagaimana mungkin aku akan memiliki seorang anak? Tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuh saya. Dan saya juga tidak pernah berzina. Bagaimana mungkin saya kemudian memiliki seorang anak? Ya, maka kemudian malaikat Jibril menjawab, qala kadzalika qala rabbuki huwa 'alayya hayyin وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. Maka malaikat Jibril menjawab, yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya sebagai tanda untuk manusia, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan hamilnya Maryam tanpa sentuhan laki-laki bukan hal yang aneh, bukan hal yang sulit bagi Allah. Allah mampu menciptakan seorang tanpa ibu dan bapak, Nabi Adam misalnya. Allah Maha Kuasa untuk menciptakan seseorang melalui seorang laki-laki tanpa ibu. Siapa itu? Hawa alaihissalam. Bukankah ia diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam? Ya, dari laki-laki. Ya, perempuannya ada. Ya, bisa. Maka Nabi Isa alaihissalam melengkapi ya tanda-tanda kekuasaan Allah tersebut. Dimana Allah menciptakannya melalui seorang perempuan saja tanpa laki-laki. Ya. Sehingga Maryam pun kemudian hamil dan melahirkan. Ada satu kisah pada ayat 25 yang luar biasa, di mana di ayat tersebut Maryam dalam keadaan lemah sekali setelah melahirkan. Ya, kemudian dia mengharapkan adanya kurma yang bisa dimakan atau rutop, kurma yang masih basah. Ya. Kemudian ia tidak kuat badannya. Ya. Kemudian ia mohon kepada Allah, ya Allah, gimana saya ini? Maka malaikat Jibril menunjukkan, itu kan ada rutop. Bagaimana mungkin saya bisa mengambilnya sementara saya lemah, baru saja melahirkan? Maka ternyata di situ ditunjukkan kepada Maryam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya ingin melihat ia usaha. Ia pun berusaha merangkak sampailah di pohon tersebut, sehingga ketika ia menyentuhkan tangannya ke pohon itu maka rontok rutop tersebut dan bisa diambil dan dimakan. Masya Allah. Ya, ternyata apa? Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian saya tunjukkan tadi, saya sebutkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam yang diangkat menjadi nabi sejak beliau lahir. Ya. Mana dalilnya? Di dalam surah Maryam ini pada ayat 29 dan 30. Ketika Nabi Isa dilahirkan atau Isa bayi dilahirkan, maka orang-orang mengusir Maryam seraya mengatakan, siapa bapak anak ini? Ya, maka Maryam mengatakan pada ayat 29, fasyarat ilaih, ia mengisyaratkan kepada bayi yang digendongnya. Tanyakan aja pada anak ini, siapa bapaknya? Tanyakan aja pada bapak ini. Maka mereka mengatakan, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Mereka mengatakan, bagaimana mungkin kami bisa bertanya kepada bayi yang masih merah seperti ini? Maka pada ayat 30 Nabi Isa Allah izinkan bisa berbicara. Qala inni abdullah. Maka ia mengatakan dalam gendongan ibunya, sesungguhnya aku adalah hamba Allah.
Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah memberikan kitab kepadaku dan menjadikanku seorang nabi. Lihat. Kapan berarti Nabi Isa itu menjadi nabi? Sejak lahir. Dalilnya mana? Surat Maryam ayat 30. Ya. Ini pembicaraan. Hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Ya, kemudian pada bagian selanjutnya, ya bagian ketiga, qasasul anbiya'i wa da'watu ila tauhid, kisah para nabi yang mendakwahkan tauhid. Ya, seluruh nabi itu berdakwah ya kepada tauhid. Yaitu diawali dari ya ayat 37 sampai 65. Ya. Jadi di situ diawali dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang mengajak kepada tauhid. Ya. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam pada ayat 42 atau 41, "Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya." Sebutkanlah di kitab itu Ibrahim. Sesungguhnya dia adalah ya seorang yang lurus, seorang yang beriman, nabiyya, dan dia juga seorang nabi. Dakwahnya kepada tauhid. Dan musuhnya tauhid itu adalah syaitan, kesyirikan, itu Pak. Ya. Setan ingin disembah. Ya. Setan itu ingin disembah. Ya. Sehingga mereka mencari cara, walaupun manusia tidak menyembahnya secara hakiki, maka mereka ingin manusia itu mengikuti perintah-perintahnya. Apakah kita sudah yakin bahwa kita membebaskan diri dari berhala, Bapak Ibu sekalian? Sudah yakin? Terbebas dari berhala antum? Betul? Yang benar? Insyaallah yakin ya? Yakin. Ya, yakin. Tadi suara siapa tadi? Tapi apakah kita sudah yakin bahwa kita terbebas dari berhala yang berada di dalam dompet? Terbebas dari berhala yang berada di dalam keris. Ya, sekarang kemana-mana orang nyodorin keris, Pak. Dulu keris itu berlinggak-linggak kalau dalam dulu. Kalau sekarang orang nggak pernah beli dengan duit lagi, dengan keris. Kan? Ya. Dan mereka ketika ya tidak membawa keris, mereka galau. Waduh, gimana? Kekhawatiran kita bukan ketika jauh dari Allah SWT, ketika jauh dari keris. Ya, subhanallah. Ini Bapak Ibu sekalian. Sehingga ada sebagian orang yang membuat jasa keris. Jasa keris. Tahu banyak orang yang nggak bawa duit. Jasa mencairkan duit. Ngambil berapa ini? Ngambil 50.000. Nanti bayarnya 55.000. Dapat 5.000. Terlepas itu haram apa halal, ternyata diterjang semuanya. Yang penting apa? Ya, bekerja. Subhanallah. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam, ketauhidnya tidak hanya tampak di dalam hatinya. Ya, ia melakukan internalisasi tauhid itu secara total dalam dirinya. Sehingga tauhidan tersebut kemudian melahirkan sebuah sikap, kokohnya keyakinan, kemuliaan akhlak. Inilah yang tercermin pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Walaupun berbeda pendapat dengan bapaknya, dia tetap hormat sama bapaknya. Mau dirajam sama bapaknya. Kemudian kisah ya Nabiullah ya Ishak dan Yakub yang disebutkan pada ayat 49, di mana ia keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian disebutkan Nabi Musa pada ayat 51. Disebutkan Nabi Ismail pada ayat 54. Ya.
Kemudian setelah para nabi itu diterangkan, diutus untuk memperbaiki manusia, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sebab rusaknya manusia. Sebab rusaknya manusia pada ayat 59. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. Maka generasi yang berikutnya menjadi rusak. Dengan sebab apa? Yang pertama, aldha'us sholat. Mereka menyia-nyiakan sholat. Sholat diremehkan. Ini sebab pertama, Pak. Sebab kedua rusaknya generasi adalah wattaba'us syahawat. Mereka mengikuti hawa nafsu. Subhanallah. Nah, ini proyeknya setan begitu. Manusia sudah mulai kuat keimanannya. Akhirnya apa? Diciptakanlah sesuatu yang melalaikan. HP misalkan. Nah, nggak terasa. Ketika baca HP sampai malam, bangun tidur bukan baca doa, tapi ngusap HP. Itu kan. Lihat ada pesan nggak itu kan? Lihat ada transferan masuk nggak? Nah, gitu. Bangun bukan karena ingin ibadah, mau matiin alarm. Subhanallah. Ya ini usulan. Ya. Dua sebab rusaknya manusia. Kemudian pada berikutnya pada ayat ahwalul qiyamah wa masiri al-muttaqina wal mujrimin. Keadaan hari kiamat dan tempat kembali orang bertakwa dan orang yang pendosa. Ayat 66 sampai 80. 66 sampai 80. Nah, itu tentang keadaan hari kiamat. Dan ayat yang mengerikan di sini adalah ya pada ayat 69. Ya. Kemudian ayat 71 ya. Ini ayat paling mengerikan, Pak. Bagaimana tidak? Para ulama ketika membaca ini, ada seorang ulama yang ketika membaca ayat ini kemudian dia pingsan. Bagaimana tidak? Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Tidaklah dari kalian semuanya melainkan dia akan merasakan bagaimana masuk neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiyya. Yang demikian itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak gemetar Bapak Ibu sekalian? Semua manusia katanya di sini dia akan mencicipi bagaimana rasanya. Namun kemudian Allah memberikan penenang pada ayat 72. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim tetap berada di dalam neraka tersebut. Maka di sini Allah hendak menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa. Ya, terjadi dialog yang panjang antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kelak pada hari kiamat, tentang amal mereka, tentang dosa mereka juga ya akan disampaikan oleh Allah SWT. Bahkan ada seorang yang tidak menyadari kesalahannya, kemudian Allah ingatkan kesalahan tersebut. Selanjutnya pada ayat 81 sampai 98 ayat terakhir. Ibtalus syirki wa muza'inun nubuwati. Batalnya kesyirikan dan pengakuan menjadi nabi setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tidak ada nabi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika ada maka itu adalah misi syaitan ya untuk menyesatkan manusia. Ya.
Lihat Allah kemudian meletakkan sebuah pertanyaan pada ayat 77. Afara'aita alladhi kafara biayatina wa qala la'utayanna malan wa walada. Allah bertanya kepada orang kafir, bukankah ya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan harta dan anak-anak kepada kalian? Ya, bukankah Allah yang telah memberikan rezeki tersebut? Kemudian mereka mengingkarinya. Mereka menganggap bahwasanya mereka memperoleh bukan karena karunia dari Allah, namun mereka memperoleh dari usaha mereka sendiri, dari usaha mereka sendiri. Ya. Kemudian Allah pun menetapkan, kalla, sekali-kali tidak, sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal adabi madda. Akan kami catat ucapan mereka itu dan kami akan panjangkan azab mereka. Subhanallah, azabnya akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian mereka menginginkan untuk mendapatkan kemuliaan. Dengan cara apa? Dengan cara mencari kemuliaan dari selain Allah. Pada ayat 81, wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakuna lahum izzah. Mereka kemudian mencari Tuhan selain Allah, mengharapkan apa? Kemuliaan. Maka Allah menjawab pada ayat 82, kalla sayakfuruna biibadatihim wa yakununa alaihim didda. Bahkan apa yang mereka harapkan pertolongannya itu mereka sembah selain Allah, maka sungguh mereka akan mengingkarinya kelak pada hari kiamat. Nah ini sekalian. Dan menunjukkan betapa besarnya dosa dari kesyirikan itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan langit itu hampir pecah. Ya, kapan langit itu hampir pecah? Lihat ayat 90. Takadu samawati yatafattarna minhu. Hampir langit itu pecah ketika mereka mengatakan bahwasanya Allah memiliki. Dan surat ini ditutup dengan kasih sayang seorang mukmin, menunjukkan tanda keimanan itu adalah menyayangi sesama mukmin pada ayat 96 sampai ayat 98. Di mana keimanan berimplikasi pada akhlak, pada ucapan yang baik, pada perbuatan yang terjaga. Wallahu a'lam bishawab. Saya itu tadi sudah bunyi timernya ya. Kita masuk salat maghrib. Demikian yang bisa disampaikan pada pertemuan sore hari ini. Selesai surah Maryam ya Pak ya. Nanti bisa dipertajam sama Ustadz aslinya, karena ini saya bukan Ustadz asli Pak. Ya. Ustadz pengganti, jadi bukan Ustadz asli. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau lebihnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.